dipakai ini steam, ya. Yang dipakai dalam kettle uap adalah steamnya. Ya. Steam ini bisa untuk menggerakkan bilah turbin, kayak nozzle lagi sembur bros turbin, ya. Artinya turbin uap. Jadi untuk pembangkit listrik PLTU atau yang seperti itu. Bisa juga kalau di Jerman uapnya untuk tingkatnya juga mungkin tekanannya rendah. Gitu. Ya, terbayangkan, jadi ini yang dipakainya tim, ya. Kita lihat boris timnya dulu, ya, apa uapnya seperti apa sih yang diharuskannya seperti apa. Nah, jadi kategori timnya bisa dijelaskan seperti statement-statement ini, ya. Tim atau uap atau steam bahasa Inggris, ya. Dalam pembicaraan adalah uap air. Ingat ya, uap air. Saya ngajarin kamu air, ya, bukan bensin, bukan alkohol, bukan segala macam. Jadi kamu bensin, kamu duruk jadi uap. Gitu, Maya. Ya. Uapnya uap air. Uap yang timbul, uap air yang terjadi, itu akibat perubahan fasa, nih, akibat perubahan fasa, ya, dari cair menjadi gas, atau dari cair menjadi gas atau uap. Bagaimana caranya? Dengan cara pendidihan. Pendidihan itu artinya titik didih, ya, atau boiling point. Titik didih atau boiling point Inggrisnya. Lawan boiling point, lawan dari boiling point adalah freezing point. Pembekuan. Ya. Pak, Ya. kalau boiler itu, Pak, Apa? kalau boiler, Oh iya, ini sama teman. oh sama. Boiler itu istilah Inggris, ya, kayak begini nih. Boiler itu Oh, temannya iya, Pak. boiling, ya. Tapi kan orang tuh orang Sunda, orang Cibeber. Orang Cimahi, ya, nah, kamu boleh aja. Boleh pakai boiling point, boleh pakai titik didih, boleh pakai freezing point atau titik beku. Nu lebih keren mah emang boiling point gitu. Padahal makannya combro, belas gitu, level bisa. Itu sama ya. Kettle sama boiler sarua. Tata kene. Ini istilah aja. Ya. Jadi perubahan dari cair ke gas ini prosesnya adalah boiling. Ya, boiling. Jadi kalau air itu titik didihnya, boiling point-nya di 100 derajat Celcius, ya. Freezing point-nya di 0 derajat Celcius, beku. Paham ya? Jangan bisa ngomongnya boiling point, freezing point. Seberapa temperaturnya boiling point? Tapi saya mengenai unggul. Tidak level. Lanjutkan. Boiling point itu 100 derajat Celcius. Untuk air, tekanan 1 atm. Tuh, orang teknik banyak sekali urutannya. Ya. Tanpa tekanan Anda salah menyatakan bahwa boiling point dari air 100, salah kalau nggak pakai tekanan. Pada tekanan berapa itu? 1 atm. Ya. Begitu juga freezingnya, pembekuannya. 0 derajat 1 atm. Oke. Peristiwanya pendidihan. Karena peristiwa pendidihan, maka perlukan yang namanya energi panas atau kalor, ya, dari proses pembakaran solar
sebagainya. Pokoknya bahan bakar aja. Kayu bakar boleh, boleh kayu bakar ya. Kamu mau bikin si kopi, ya. Jadi didihin dulu, tapi bahan bakarnya kayu bakar ya, cukup ame kalau gitunya aromanya kan lain kalau kayu bakar ya menurut cenah gitu. Ya seperti itu. Yang perlu dicermati di sini adalah si panas ini. Kita akan bahas ini ya. Jadi energi kalor atau Ki. Jadi kettle uap atau boiler itu yang pakai bukan energi kerja atau W. Jadi maksudnya Ki. Ya, ini ada paragraf yang baru lagi. Ini udah ketahuan. Penguapan tekanan tergantung daya tekanan. Nah, ini ada kayak grafiknya. Apa sangat bergantung dari tekanan. Nih lihat, tekan MPa. Pada satu ATM itu ada tekanan. Dia mendidih ya, air di sini. Nih, mendidihnya terus. Ya. Artinya kalau kamu mau turunkan, misalkan 60, kamu harus buat tekanannya di 0,2 MPa. Di derajat Celcius. Tapi tekanannya 0,02. Kamu mau naikkan mendidihnya di 10. Bisa? Bisa. Tapi tekanannya kamu naikkan. Berapa nih? Di angka hampir 1. Kenapa? Ismail, Ismail Febrian Muhammad Isnaun. Oh, kepencet Pak, maaf. Nggak ganggu, woy. Kamu tadi saya absen udah. Ada belum? Saya belum absen, Pak. Ismail. Ya, iya, kamu saya jejerowokan kamu ke mana? Tadi Ada ini ya? Ya sudah. Nah ini artinya bahwa penguapan itu bergantung dari tekanan. Paham ya? Jadi terserah kamu mau di mana, mau rendah. Ini satu ATM nih. Kamu mau lebih kecil dari satu ATM boleh, lebih besar boleh. Konsekuensinya temperaturnya berubah. Itu statement yang ini tadi. Stop. Nah, sangat bergantung dari tekanan yang ada pada saat itu. Kamu meneliti, katakan seperti itu. Ya, boleh kamu bebas. Tapi ada konsekuensinya. Saya beritahu konsekuensinya informasi. Akan tetapi, gila. Aku bilang, kamar ganteng. Ya,
Akan tetapi bila penguapan dilakukan pada tekanan rendah, ini akibatnya nih. Rendah tadinya penguapan di bawah 1 atm, ya, bisa terjadi penguapan. Tadi kan saya lihat di 0,02 itu 60 derajat ya, bisa menguap. Tapi gas atau uap yang dihasilkan tidak akan bisa menghasilkan energi potensial. Tuh. Bisa di 0,02 60 derajat itu menguap, tapi energi uapnya itu tidak bisa menggerakkan turbin, bahasa seperti itu. Ya. Karena tekanannya rendah di bawah 1 atm, sehingga dia tidak bisa mendorong bilah turbin. Kalau kamu buat turbin uap ya. Karena konsep turbin uap adalah dinosol disemburkan ke bilahnya. Tapi kalau kamu nguapinya di bawah 1 atm, terjadinya gini. Uapnya bukan uap yang menghasilkan energi potensial yang baik. Begitu. Ya, gitu. Oke, dari 3 statement ini, yang pertama uap itu proses pemanasan, kemudian bahan bakarnya, kemudian konsekuensi kalau kamu melakukan di bawah tekanan 1 atm. Ada yang bertanya? Saya. Nah, setelah ini kita kembali lagi kajian energinya seperti apa di dalam ketel uap. Ya. Ini kita kembali ke gambar ketel atau boiler tadi yang teman mau bilang. Ya. Ketel sama boiler sama. Boiler bahasa Nicaraguanya, kalau ketel bahasa Indonesianya. Nicaragua teman apa? Nicaragua. Ya, nih penting. Di sini ada, karena ini yang diperlukan ya. Steam outletnya yang diperlukan, ya. Steam outletnya. Steam atau uap ini dihasilkan dari air yang dimasukkan lewat pompa air. Yang minggu kemarin kita belajar pompa. Pompa air memberi umpan masuk ke boiler atau ketel, dan airnya ke bawah sini melalui beberapa pipa nih. Ada 3. Ya, ada 3. Kemudian apinya di luar sini. Sini akan terjadi udara panas. Maka pada saat di sini dia membuat gelembung atau bubble. Ya. Air yang berada di dinding sini ini akan lebih dahulu berubah fasanya. Yang tadinya cair, dia manakala uap di atasnya air, maka dia bergelembung ke atas. Ya, sini tinggal lepas ke sini. Jadi terus berputar air bawah gitu. Terus sampai airnya habis jadi uap semua ke sana. Uap semua. Ya. Ada air mas satu nih, ya. Ya, ini H1, ya. Sini yang dikenal dengan H2. Ini yang dikenal dengan Ki, ketel, Kika. Ya. Jadi ada satu energi panas dari api masuk ke sini, ada air yang masuk ke sini, artinya fasanya air, cair, kemudian dimanaskan, keluar dari fasanya menjadi steam atau uap. Ya. Lalu saya coba
kenalkan juga ke kamu terkait dengan tipe-tipe kettle atau boiler. Ya, tipe-tipe kettle atau boiler. Yang ini boiler yang ini, ini namanya water tube. Ya, nih water tube tuh yang ini, tipe yang ini. Namanya water tube. Ya. Jadi ini kursornya riuh ya. Kemana tidak keluar? Nah, ini dalamnya air, ya, dalam pipanya, luarnya gas panas. Jadi sebutnya water tube, tube ya. Kemudian ada juga yang istilahnya ini pertama yang pertama dan yang kedua dan istilahnya fire tube ya. Fire tube itu berlawanan dari ini. Kalau ini saya potong, akan di sini potong gitu ya. Saya gambarkan di sini. Ini pandangan depan, pandangan samping ya, samping kanannya. Ini ada tube-nya nih, pipa-pipanya. Ya. Fire tube-nya itu masuk di dalam sini, luarnya air. Luarnya air. Ya. Tipe seperti ini namanya sel, cangkang. Ya. Ini namanya tube. Jadi tipenya sel and tube. Tuh. Ya. Jadi orang banyak menyebutkan bahwa kettle atau boiler itu tipenya dulu tanya. Tipenya seperti apa? Kalau seperti ini berarti tipenya adalah ini cell, ini tube, jadi cell and tube. Ya, cell and tube. Satu. Kemudian jenisnya apa? Apakah fire tube? Apakah water tube? Nih. Jadi pertama kamu tanyakan atau ditanyakan misalnya kettle atau boilernya tipe apa? Cell and tube seperti ini. Yang lazim ya. Kemudian jenisnya yang mana, yang water tube atau fire tube? Kalau water tube berarti airnya di dalam pipa seperti ini, ya, gas panasnya di luar. Jadi kalau fire tube berarti gas panasnya di dalam pipa, airnya di luar. Sama-sama saja dia memproduksi uap. Di sini uapnya ya, aliran uapnya ke atas. Uap. Konsepnya adalah air dididihkan akan menghasilkan uap. Mengenai mekanismenya mau yang fire atau yang water boleh-boleh saja. Konteksnya adalah air kena panas gitu ya. Air kena panas sehingga berubah fasa dari cair menjadi uap. Ada yang mau tanya? Silakan. Dari kettle atau boiler ya. Tipe dan jenis. Tipe dan jenis. Kalau belajar betul-betul di kettle atau boiler, kamu akan diajari berapa jarak antara cup, itu ada juga ya. Berapa jumlah cup untuk diameter berapa itu ada. Tapi karena kita hanya energinya saja, maka yang kita lihat cuma ini, Kika, H1 dan H2. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat atau membuat simbolnya seperti apa.
Ada yang mau tanya silakan. Simbolnya seperti apa untuk boiler atau kettle ini? Seperti biasa bahwa konversi menuntut bagaimana energi-energi yang bekerja di dalam alat thermal. Ini kettle misalkan. Gimana energi-energi yang bekerja di dalamnya. Ya, simbolnya seperti ini. Ya. Jadi ada H1 masuk. Ingat tadi di gambar pasannya cair. Ya. Kemudian diberi kesempatan untuk dipanaskan oleh energi kalor, dimasak. Dan tadi dengan bahan bakar padat atau cair, boleh solar biasanya. Terus, sehingga panasnya mencapai temperatur uap jenuh, berubah menjadi uap. Ini H2-nya, jadi uap. Ya. Jadi di sini air, ya. Sini uap. Ya, begitu. Jangan lupa. Dengan balan seperti ini ya kita lihat ini H1 masuk positif, WK positif, H2 keluar jadi negatif. Jadi keluarlah persamaannya seperti ini. Ya kan? Seperti biasa dari sini kita bisa mencari harga Kika. Ya. Ini pindah ke sana jadi positif H2, ini pindah ke sana jadi negatif min H1. Oke, itu harga Kika. Ada yang mau tanya? Silakan. Ya, tugas jangan lupa dikumpulkan besok tanggal 24 yang ke depan jam 12 terakhir ya, jangan lewat. Saya ambil jam 1-an. Saya dari Bandung hari minggu depannya. Enggak. Hari Kamisnya libur ya. Ya udah biar di Pak Maksum nanti tulisin aja lah. Yang masuknya jam berapa telat. Saya kurangi nanti. Lebih dari jam 12 saya kurangi. Ya. Baik. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Monggo. Kalau tidak ada, hari ini cukup sampai dengan sini. Minggu depan kita lanjutkan dengan materi-materi atau alat thermal lainnya. Nggak ada? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Udah bakal wabarakatuh.